Noah, apa kita bisa bertemu? Aku sudah kembali ke New York. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Noah, pria yang baru saja memarkirkan mobilnya di halaman rumah pun mengurungkan niat untuk turun. Bisa, aku sudah ada di mobil. Bertemu di mana? Setelah mengirim pesan balasan, pesan selanjutnya kembali masuk. Distrik Theater Cafe. Noah tidak jadi pulang. Dia kembali menyalakan mesin mobilnya lalu membawa kendaraan itu pergi. Rumah megah kediaman keluarga Weasley. Penghuni rumah itu nampaknya sedang memanas. Pasalnya salah satu anak perusahaan Weasley Group diakuisisi oleh Paradise Group. Apa Lucio sudah gila? Bagaimana dia tiba-tiba mengakuisisi anak perusahaan terbesar milikmu? Suara Carlota begitu menggelegar. Paul yang sedang pusing sejak kemarin semakin tak kuasa memendam emosinya. Bukannya membesi solusi atau setidaknya menjadi support system, istrinya justru terus mengomel dan menanyakan nasib mereka ke depan. Paul melempar berkas yang sedang dia bawa ke atas meja. Carlota terjingkat, tapi dia kembali marah. Kenapa? Mau marah? Salahkan saja anak-anakmu yang pembawa sial. Pertama, Lucio melakukan ini pasti karena perintah Angela. Angela ingin melihat kita bangkrut dan jatuh miskin. Lalu kedua, Erland. Kedatangan dia ke New York justru membuat semua menjadi kacau. Dada Carlota naik turun karena emosi yang sedang dia luapkan. Bagaimana tidak? Lebih dari setengah laba persis perusahaan pusat terpangkas sebab pemasok laba terbesar sudah diambil alih oleh Lucio, pemilik Paradise Group. Cukup, jadi kamu menyalahkan anak-anakku? Mata Paul sudah berkilat emosi. Iya, mereka itu. Plak, satu tamparan melayang ke pipi Carlota saking kerasnya sampai membuat wanita itu terhempas ke atas sofa. Paul, kamu berani kasar padaku? Mata Carlota mulai memerah lalu menangis. Mama, Rebecca baru kembali. Dia melihat ibunya di atas sofa sembari memegangi pipi. Ada apa ini? Wanita itu langsung mendekati ibunya. Saat menemukan pipi Carlota memerah, Rebecca memberi tatapan tajam pada Paul. Papa menampar mama. Sudahlah, kemarin barangmu. Kita kembali ke apartemen milik kita. Mama mual melihat wajahnya. Paul masih bergeming ketika sepasang ibu dan anak itu beranjak dan pergi ke kamar. Bukan karena merasa bersalah, karena menampar, tapi Paul justru memikirkan anak-anaknya. Dia tidak terima anaknya dikata pembawa sial. Dia juga sedang pusing sebab Carlota terus-terusan menyudutkannya. Anak perusahaan itu memang harus dilepas meski memiliki penghasilan besar, tapi masalah yang terjadi bisa membuat beban untuk kantor pusat. Hanya saja dia tidak menyangka kalau yang mengakuisisi adalah Lucio. Tidak lama, Carlota dan Rebecca datang membawa 2 koper besar. Kamu akan menyesal, Paul. Aku menunggumu meminta maaf karena sudah menamparku. Paul masih tak menjawab ancaman Carlota. Dia benar-benar membiarkan 2 wanita itu pergi dari rumahnya. Tidak lama setelah kepergian Carlota dan Rebecca, Erland turun dari lantai 2. Dia sebenarnya mendengar semua. Bahkan sejak semalam, kehadirannya di rumah ini disambut dengan omelan Carlota pada Paul membahas soal perusahaan. Pria bertubuh tinggi dengan kulit sawo itu mendekati Paul. Sang ayah tengah duduk di sofa sembari memijit pelipisnya yang berdengur. Pak, tidak mengajar? Tanya Erland santai duduk di sofa single dekat papanya itu. Malas, biarlah dia urus sendiri lebih dulu. Paul mengusap kasar wajah lelahnya, kemudian memindai netranya pada sosok putranya yang sudah lama tak kembali dari luar negeri itu.
kamu rapi sekali. Mau kemana? Tanya Paul melihat Erland memakai kemeja dan celana jeans bertemu dengan Noah. Jawab Erland seraya membuka ponselnya. Noah, Beo Paul tak mengenal nama itu. Erland hanya tersenyum tipis. Dia adalah sosok dokter yang manis dan ramah. Pokoknya aku mau pergi. Papa istirahat saja dulu. Erland berdiri setelah membalas pesan masuk dari Noah. Urusan pekerjaan jangan terlalu dipikir. Aku masih memiliki banyak tabungan. Kita tidak mungkin jadi gelandangan, Pak. Canda Erland supaya papanya tidak terlalu stres. Setelah mendapat anggukan dari Paul, Erland pun pergi. Dia menggunakan salah satu mobil milik Paul, kemudian meluncur ke lokasi yang dia janjikan. Noah sudah lebih dulu sampai di kafe. Dia memesan 2 minuman dan camilan. Tidak lama setelah minuman datang, seseorang menepuk bahunya. Noah pun menoleh. Erland, tebak Noah langsung. Erland tersenyum manis. Langsung bisa menebak, ujarnya. Kemudian mengambil alih salah satu kursi depan Noah. Wajahmu mirip dengan Angela. Mata kalian sama-sama biru dan menyejukkan. Apakah kamu ingin membuat puisi mengenai mata biru? Candaan Erland sukses membuat keduanya nampak akrab, padahal mereka baru saja bertemu. Setelah meminum beberapa teguk dan terasa nyaman, keduanya mulai pembicaraan. Jadi kamu adalah keponakan Lucio? Erland kembali mengulang apa yang Noah jelaskan. Ya, dan aku tidak menyangka kalau suami Angela yang sempat wanita itu ceritakan adalah Lucio. Jawab Noah. Lalu apakah aku bisa menemui mereka? Aku ingin memastikan kalau Angela baik-baik saja. Jika tidak, aku akan membawanya pergi dari Lucio, ujar Erland. Noah bisa saja menceritakan kalau Lucio adalah anak angkat kakeknya. Tadi dia tak mungkin mengatakan mengenai identitas hitam keluarganya. Tidak pula mention yang Lucio tempati. Meski bermusuhan, Noah tahu batasan informasi apa yang harus dia keluarkan tentang keluarganya. Biar aku yang memastikan kalau Angela baik-baik saja. Noah meraih ponsel yang sejak tadi ada di atas meja. Dia lalu menggulir layar hingga menemukan beberapa foto dan video di galeri. Lihatlah, dia tertawa lepas bersama kelinci-kelincinya. Noah memberikan ponsel itu pada Erland. Sang kakak pun tersenyum penuh kerinduan saat melihat video Angela juga beberapa foto. Noah sengaja mengambil video saat sedang bermain dengan Angela dan ratusan kelinci di mansion Jackie. Tak puas hanya video, dia juga memotret beberapa pose tentu tanpa sepengetahuan Angela. Erland, panggilan Noah membuat Erland mendongak sejenak lalu kembali memandangi layar. Apa kamu dan Lucio memiliki hubungan yang erat sebelum ini? Erland mengangguk. Dia lalu memberikan ponsel itu lagi pada Noah. Kami bersama sejak berumur 10 tahun. Hanya saja kami sempat terpisah selama 5 tahun. Jawab Erland. Terpisah? Alasannya? Lucio mendadak menghilang dari kehidupan kami. Padahal kami sangat menyayanginya. Tapi satu yang kami tangkap, Lucio hanya ingin melupakan kejadian yang menimpanya. Noah nampak memperhatikan baik-baik perkataan Lucio, sebab dia merasa Lucio memiliki sebuah misi pada Angela, entah sebuah dendam atau apa. Kedua orang tua Lucio meninggal akibat kecelakaan kerja di pabrik milik papaku. Mereka lalai hingga namanya kecelakaan. Kami tidak bisa melakukan apapun. Dirasa kesedihan Lucio begitu dalam. Tidak lama setelah itu adiknya meninggal. Baru setelahnya Lucio menghilang, ungkap Erland. Adik Lucio? Kiara? Noah memastikan. Erland mengangguk. Apa kamu tahu Lucio memiliki adik? Noah terdiam. Kiara, dia tahu sedikit soal wanita itu. Namun yang pasti Kiara belum meninggal. Tapi kenapa Erland menganggap sudah meninggal? Memangnya apa alasan Kiara meninggal? Tanya Noah. Erland menghela nafas beratnya.
Aku tidak tahu. Lucio hanya mengabari kalau wanita itu meninggal. Bahkan aku tidak tahu di mana Lucio menguburnya. Jika berdasarkan apa yang Noah lihat, sorot mata Erland seperti menunjukkan kepedihan ketika membicarakan Kiara. Kalian ada hubungan sebelumnya. Noah justru membuat Erland semakin bersedih. Oh, maaf kalau aku justru menanyakan hal pribadi. Erland tersenyum tipis, kemudian menggeleng, menunjukkan kalau pertanyaan Noah bukanlah sebuah masalah besar. Sejenak, obrolan mereka terjeda karena seorang pelayan kafe membawakan cemilan pesanan Noah. Terima kasih, ujar Noah pada pelayan tersebut. Aku sangat mencintai Kiara, lanjut Erland. Noah pun mengembalikan atensinya pada pria itu. Ya, Noah yakin kalau 4 kata yang baru saja Erland ucapkan adalah benar, sebab dilihat dari binar di mata Erland saja sudah nampak jelas. Saat itu dia masih sekolah selama kurang lebih 3 tahun. Kami menjalin kasih. Semua nampak baik-baik saja. Dia adalah gadis yang riang dan manja. Bibir Erland sampai tersenyum ketika mengingatnya. Seperti Angela, Noah menyela. Iya, mereka sangat cocok. Meski umur mereka tidak sama, tapi sama-sama satu frekuensi. Tapi pandangan Erland beralih sedikit menunduk. Senyumnya pun perlahan sirna. Entah karena apa dia mendadak meminta putus. Bahkan dia sampai menangis karena aku tak kunjung mengabulkan permintaannya. Yang aneh itu, mendengarnya saja Noah merasa iba. Lalu kalian putus? Erland menggeleng. Dia meminta, tapi aku tak pernah menurut. Bahkan aku masih rutin mengantar jemput dia ke kampus. Setelah itu, aku mulai merasa aneh. Bukan hanya 1 kali, tapi beberapa kali aku melihat ada memar, entah di wajah atau di tubuh. Dia hanya mengatakan itu adalah akibat dia sering berlatih bela diri. Salah satu pelatihan di kampusnya. Bahkan aku sempat mendapati dia mual-mual dan pingsan di kampus. Kesehatannya menurun, mungkin karena dia lelah, sampai hubungan kita semakin renggang ketika kedua orang tuanya meninggal. Bertepatan pula dengan aku yang mendapat panggilan di salah satu rumah sakit besar di luar negeri. Lanjut Erland. Kau pergi meninggalkannya saat dia berduka? Tanya Noah. Hanya 1 hari. Aku mengurus semua berkas lebih dulu. Aku meninggalkannya 1 hari saja. Tak kusangka ketika aku kembali ke New York, kabar kematiannya langsung menyambutku. Noah menghela nafasnya di akhir kisah yang Erland ceritakan. Dia pun mendorong kotak tisu untuk pria itu. Jangan menangis di depanku. Kau tahu, kisahku dengan Angela juga berakhir tragis. Noah berusaha menghibur. Itu hanya candaan, karena Erland hanya sampai matanya berembun, belum sempat menangis. Tapi Angela belum meninggal, belum terlalu tragis, saut Erland. Jangan sampai, lanjutnya merasa ada yang salah dari ucapannya. Noah terkekeh kecil. Dia meraih cemilan kemudian memakannya. Nampak santai padahal otaknya sedang berpikir keras. Entah kenapa aku merasa ada yang aneh di sini. Pertama aku harus mencari tahu keberadaan Kiara. Kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin Lucio menyebarkan berita kematian adiknya, juga Angela. Kalau dari cerita Erland, seharusnya Angela tidak ikut tinggal bersama pria itu. Seharusnya Lucio bersikap lemah lembut pada Angela. Tapi nyatanya waktu itu aku menemukan Angela kabur dari tengah hutan. Wajahnya ketakutan dan gemetaran. Noah, kamu harus mencari tahu semua. Angela pasti membutuhkanmu. Hanya saja dia tak mau mengaku padaku, pikir Noah. Pertemuan Noah dan Erland berlangsung cukup lama. Mereka sudah seperti sahabat yang lama tak bertemu, menceritakan berbagai hal yang berhubungan dengan Angela. Tapi Noah tak menceritakan kalau Angela sedang hamil. Dia cukup memberitahu kalau
Bagian kalau Angela bahagia sekarang, kecuali kalau kondisi sudah genting, Noah pasti akan meminta bantuan Erland. Pagi itu Angela harus mengalami morning sick untuk pertama kali. Padahal dia baik-baik saja. Suara itu cukup membangunkan Lucio yang masih terlelap. Kemudian disusul suara langkah kaki yang berlari dan pintu ditutup. Dia kenapa? Gumam Lucio dengan mata masih menyipit. Semalam dia kembali bekerja setelah berhasil menidurkan Angela. Sekarang Lucio memiliki tugas baru, yaitu memeluk sang istri dari belakang sembari mengusap-usap perut Angela sampai wanita itu tertidur. Suara mual-mual yang samar dari kamar mandi membuat Lucio menyibakkan selimut, lalu berjalan menuju sumber suara. "Jangan mendekat," teriak Angela. Dia lalu kembali memuntahkan isi perutnya. Meski begitu, Lucio mana mau menurut. Dia tetap mendekat, namun lebih dulu meraih handuk di dekat pintu. Saat Angela selesai dan terlihat lemah, Lucio membasahi bagian ujung handuk, lalu dia usap ke bibir wanita itu dengan handuknya. Angela pasrah. Dia membiarkan saja Lucio melakukan itu. Kemudian tanpa diminta, tanpa mengucapkan kata apapun, Lucio menggendong Angela kembali ke atas ranjang. "Perlu aku panggilkan Dokter Berta?" tanya Lucio. "Terserah," saut Angela kembali masuk ke dalam selimut. Lucio pun bergerak meraih ponselnya. Dia langsung menghubungi dokter pribadinya. Angela semalam merasakan sakit di perutnya, lalu pagi ini dia mual-mual. "Cepat datang." Hanya kalimat itu. Bahkan tanpa menunggu jawaban dari sang dokter, Lucio langsung mematikan panggilan. Tak peduli kalau Bertah menggerutu di sana, Angela kembali memejamkan matanya karena kepalanya sungguh pusing. Tapi saat ranjangnya mengalami pergerakan, matanya kembali terbuka. "Kenapa naik ranjang lagi? Kamu harus bekerja," protes Angela. Lucio tak menjawab dengan ucapan. Dia hanya bersandar di headboard, lalu menarik tablet yang ada di dalam laci nakas samping ranjang. Oke, Angela lupa. Lucio bisa melakukan apapun, termasuk bekerja di atas ranjang. "Kenapa kamu mendadak baik? Apa Lucioku yang dulu sudah kembali?" Angela sungguh masih berharap Lucio bisa seperti dulu lagi. Meski harapan itu sangatlah tipis, Lucio menjawab datar tanpa menoleh. "Aku akan bersikap seperti ini kalau kamu menurut. Aku rasa masa hukumanmu yang sebenarnya adalah setelah kamu menyerahkan bayiku ketika lahir nanti." Jantung Angela rasanya baru dihantam oleh batu yang keras. Dia sudah tahu akan niat Lucio 9 bulan ke depan. Tapi kenapa pria itu mengatakan Angela masih saja merasa sakit? Saat seperti itu pintu kamar diketuk. Lucio mengira itu adalah sarapan pagi, sebab baru saja dia mengirim pesan pada pelayan untuk membawa sarapan ke kamar. Lucio pun menekan tombol khusus di sisi ranjang, tombol yang nantinya akan membuat lampu kecil di depan pintu berkelip. Pelayan diperbolehkan masuk, sebab kamar itu kedap suara. Meski berteriak menjawab, tetap saja tidak terdengar. 1 detik kemudian kamar dibuka. Sarapan datang, tapi bukan pelayan yang membawakan, melainkan Bella.